سندخلهم جنات Gimana Pak Kiai? Sudah bisa kita mulai? Ya, Baik. suaranya kurang kencang ya. Bagaimana Suaranya sekarang Pak Kiai? ya. Bagaimana sekarang? Apakah terdengar suara saya? Ya, agak dikerasin dikit lagi. Ya, Lebih baik Pak keras. Kiai. Ini sudah keras Pak Kiai harusnya ini. Bagaimana Pak Kiai? Tes monitor. Masuk Pak Kiai suara Ya, saya? sudah Ya. keras sudah. Ya, oke, baik. Oke. Sebentar. Ya, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana atas rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di pengajian online NRA Group. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, narasumber kita pada malam hari ini yaitu Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzaman MA. Beliau sudah hadir, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Yang kami hormati owner NRA Group Ibu Hajah Irmawati Asrul Aziz Taba. Yang kami hormati kepada para peserta online kita pada malam hari ini, semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini yaitu Ahad tanggal 10 Zulqa'dah 1442 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 20 Juni 2021, dan insya Allah tema kita pada malam hari ini adalah karakteristik orang yang sukses puasanya di bulan Ramadan. Baiklah, tak perlu terlalu lama, langsung kepada Pak Kiai. Waktu dan tempat kami persilahkan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu Hajah Irmawati sebagai Presiden Direktur NRA Group yang saya hormati, Bapak Haji Asrul Aziz Taba yang saya hormati, kemudian Bapak Haji Bakti Gani yang saya hormati, juga semua kru daripada NRA Group ya yang saya hormati, dan jamaah baik jamaah haji atau umroh NRA Group juga yang ikut ya dalam kaitan dengan dakwah online NRA Group ini, mudah-mudahan
semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Allah cucurkan rahmat, juga segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ikut pengajian pada malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan tausiah yang bertemakan yakni orang-orang yang ya sukses dalam ibadah di bulan puasa di bulan Ramadan yang telah lalu. Artinya bukti kesuksesannya bagaimana? Ini yang kita akan bahas pada malam ini, mudah-mudahan memberi manfaat yang banyak pada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita telah maklumi bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang lalu mensyariatkan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Ya, ayatnya mungkin Bapak Ibu masih hafal, di bulan Ramadan biasanya oleh para juru bicara atau para dai dikemukakan ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi ayatnya sekali lagi saya pikir ya Bapak dan Ibu sudah pada hafal ya. Yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya kan, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi tujuan disyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan yang telah kita lakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya kita mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan menghendaki supaya kita ini menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yakni imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, yang senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tujuan atau maksud Allah mensyariatkan ibadah puasa tadi sudah dikemukakan, la'allakum tattaqun, supaya kita semua bertakwa kepada Allah. Ternyata Bapak dan Ibu yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala dengan menghendaki supaya kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa ini sebenarnya karena Allah taala sangat sayang kepada kita semua. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena setelah saya tafakuri, saya renungkan, ternyata ketika kita hidup ini selalu bertakwa kepada Allah, maka minimal ada 3 hal yang kita akan raih. Yang pertama adalah hidup ini akan bermakna. Hidup ini akan mulia berkat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bisa Bapak Ibu baca dalam Al-Qur'an
surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ada penggalan ayat di situ, yakni Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, maka hidup ini akan mulia, hidup ini akan bermakna. Ini keuntungan atau keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, ketika kita hidup bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa segala kesulitan dalam hidup kita, Allah akan memberikan solusi, bahkan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah. Dalilnya bisa Bapak dan Ibu baca dalam Al-Quran surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. Dalam surah At-Tolaq ayat 2 dan 3 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar, yakni solusi dari segala kesulitan hidupnya. Bahkan Allah tambahkan dalam firman-Nya tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah akan memberikan rizki kepadanya yang ia sendiri tidak menduga-duga sebelum. Berkat ketakwaannya itulah oleh Allah dipermudah rizkinya. Ini keuntungan yang kedua, keistimewaan yang kedua bagi orang yang hidupnya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan atau kebahagiaan dan keistimewaan yang ketiga, ini adalah sesuatu yang sangat diharapkan, sesuatu yang sangat diincar-incar oleh seluruh umat Islam, terutama oleh saya sebagai pembicara. Apa? Yakni bagi orang yang bertakwa kepada Allah sebagai hasil daripada kesuksesan ibadah puasa di bulan Ramadan yang lalu adalah dijanjikan bagi orang yang bertakwa ini akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, janji Allah taala itu pasti. Kalau janji manusia banyak yang meleset, hanya janji tinggal janji. Tapi kalau janjinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan terbukti, ya. Beda dengan janji manusia yang kadang-kadang bahkan banyak yang meleset. Sehingga ada ungkapan kalau pil KB dengan pilkada katanya hanya tinggal dibalik. Kalau pil KB biasanya kalau lupa suka jadi. Tapi kalau pilkada termasuk pilgub dan pilpres, kalau jadi biasanya suka lupa, ya. Lupa waktu kampanyenya janji-janji. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, sungguh Allah tidak akan menyalahi akan janji, pasti akan terbukti. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala kan telah menyatakan bahwa nanti di akhirat kelak manusia itu akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatannya, bahkan nanti akan dibagi manusia itu dua kelompok. Ada yang menjadi ahli surganya Allah, dan yang kedua ada yang menjadi ahli neraka. Tentang pembagian manusia nanti di akhirat kelak, penjelasannya atau dalilnya ada dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7.
Dalam surah Asy-Syura ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Artinya fariqun fil jannah, satu kelompok akan menjadi ahli surganya Allah yang tentunya penuh dengan kenikmatan. Wa fariqum fis sa'ir, dan satu kelompok lagi justru berada di dalam api neraka yang amat panas. Di dalam riwayat dikatakan kullu na'imin za'ilun ila na'ima ahlil jannah wa kullu hammin munqati'un ila hamma ahlin nar. Artinya setiap kenikmatan di dunia ini pasti akan hilang, pasti akan sirna, akan habis, kecuali kenikmatan ahli surga di dalam surga. Tentu akan terus menerus dia menikmati. Wa kullu hammin munqati'un ila hamma ahli nar, dan setiap kesusah, kebingung, sedih pasti akan berhenti. Kecuali kesusah, kebingung dan sedih, ya, rasa sedih kelompok, ada ahli surga dan ahli neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa bagi orang-orang yang hidupnya selalu bertakwa kepada Allah, hasil daripada kesuksesan ibadah puasanya di bulan Ramadan, maka bagi orang seperti ini Allah akan siapkan surga Jannatun Na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalilnya bahwa orang-orang yang bertakwa akan meraih surganya Allah di akhirat kelak, ini ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayatnya ayat 133. Catat atau buka kalau Bapak Ibu megang Al-Quran, surahnya Ali Imran. Jangan keliru ada yang mengucapkannya surah Al-Imran, ya, kayak Al-Kahfi atau Al-Baqarah. Akan tapi yang tepat di sini Ali Imran. Ali di sini artinya keluarga, ya. Keluarga Imran. Jadi surah Ali Imran ayatnya 133. Di dalam surah Ali Imran ayat 133 berkenaan dengan janji Allah orang yang bertakwa akan menjadi ahli surga, kita bisa baca ayat. Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Artinya, wasari'un, adalah kalian bergegas ila magfirati min rabbikum, untuk meraih magfirah, ampunan dari Tuhan kalian, wa jannah, dan surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya surga itu bagaikan 7 lapis langit dan bumi. Untuk siapa surga yang begitu hebat dan luas itu? Uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas berdasarkan ayat Al-Qur'an ini bahwa orang yang bertakwa itu minimal akan meraih 3 keistimewaan. Yang pertama, orangnya akan menjadi orang yang mulia, hidupnya bermakna. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, rizkinya akan dipermudah, kesulitan hidupnya oleh Allah akan diberikan solusi. Dalilnya surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Sementara dalil bahwa orang yang bertakwa ini akan menjadi ahli surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan nanti, ini ada dalam Al-Quran surah Ali Imran ayatnya ayat 133. Kemudian Bapak dan Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan temanya ini, ya, karakteristik, ya, ciri-ciri orang yang sukses di puasa di bulan Ramadan, di mana tujuannya adalah la'alakum tattaqun, supaya bertakwa.
di mana orang yang bertakwa tadi minimal 3 hal yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang terakhir adalah akan meraih surga Jannatun Na'im. Nah, kemudian orang-orang yang bertakwa yang sukses di bulan Ramadan puasanya dan akan berhak atau pantas untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya bagaimana? Di mana ciri-ciri ini bisa menunjukkan tentang suksesnya ibadah di bulan Ramadan, yakni berkat ya jadi menjadi orang yang takwa tadi. Dan orang yang takwa ini mendapatkan beberapa keistimewaan. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, lalu Allah merinci siapa orang yang bertakwa itu sebagai tanda bukti bahwa ibadah saumnya sukses dan akan menjadi ahli surganya Allah. Ternyata rinciannya ada di dalam ayat 134. Ya. Dan seterusnya minimal ada di dalam ayat 134, minimal ada 4 ciri yang akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala berkat ketakwaannya kepada Allah. Apa ciri-ciri yang 4 yang ada dalam ayat 134 surah Ali Imran itu? Saya bacakan ayatnya. Alladzina yunfiqun fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaiz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya yang pertama disebut oleh Allah sebagai ciri orang yang bertakwa yang akan menjadi ahli surganya Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yakni orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, fis sarra baik dalam keadaan sedang lapang, wad dharra juga dalam keadaan sedang sempit. Ini ciri orang yang bertakwa yang akan menjadi ahli surganya Allah dan sebagai indikasi bahwa puasanya sukses di bulan Ramadan. Ya, saya ulangi, ciri yang pertama yang Allah kemukakan dalam ayat 134 surah Ali Imran adalah alladzina yunfikun, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak. Saya terjemahkan yunfikun dengan senantiasa berinfak karena di sini menggunakan fi'il mudhari. Ya, bukan fi'il madhi walladzina anfaqu, tapi menggunakan fi'il mudhari yang menurut ahli sastra bahasa Arab adalah fi'il mudhari itu liifadati tajaddud wal istimrar, adalah untuk memberi faedah kontinuitas terus menerus. Jadi orang yang bertakwa yang sukses ibadah puasa Ramadannya dan akan menjadi ahli surganya Allah, ciri yang pertama adalah orang yang suka berinfak, yang suka berbagi, yang peduli ya kepada orang-orang tertentu yang perlu, yang artinya yang perlu untuk kita bantu. Dengan kata lain, orang yang menjadi ahli surganya Allah yang sukses di bulan Ramadan puasanya adalah orang yang dermawan, bukan orang yang bakhil, bukan orang yang kikir, bukan orang yang pelit ya, yang tidak suka berbagi, tapi orang yang suka berbagi, yang berinfak di jalan Allah. Bahkan bukan hanya ketika dia sedang lapang rizkinya, tapi dalam keadaan sempit pun tetap dia berinfak, walaupun tentunya disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Yang jelas dia bukan orang yang bakhil, bukan orang yang kikir, bukan orang yang pelit, bukan orang yang meregehese dan yang lain-lain. Ya, istilahnya banyak ya. Banyak banget kaitan dengan masalah bakhil ini. Ini yang pertama ya. Saya doakan mudah-mudahan pemirsa semua termasuk orang yang bertakwa kepada Allah
yang suka berbagi kepada orang-orang tertentu ya yang perlu kita bagi. Dan kemarin alhamdulillah waktu ada Palestina digempur oleh Zionis Israel ini, alhamdulillah dari Majelis Ulama, dari DMI, dari Muhammadiyah, dari NU, dari MUI ya, dan yang lain-lainnya, ormas-ormas Islam alhamdulillah pada kompak membantu kepada saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan ya yang ada di Palestina sana, mudah-mudahan amal kita, jariyah kita, infak kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, ciri-cirinya orang yang sukses yakni orang yang suka berinfak di jalan Allah. Dan ingat bahwa setiap pagi itu ada 2 malaikat turun ke bumi yang berdoa. Di mana 2 malaikat ini doanya beda-beda antara satu dengan yang lain. Berbeda maksudnya. Doa malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada yang berinfak khalafa itu ganti. Supaya diganti dengan yang lebih banyak, lebih berkah lagi ya Allah. Sementara malaikat yang keduanya berdoanya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang menahan diri, kikir, talafa, kebinasaan ya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ini dibalas yang berlipat ganda oleh Allah, dan ciri orang yang bertakwa kepada Allah yang pantas menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lanjutannya adalah wal kaziminal ghaiz. Wal kaziminal ghaiz ini artinya dan orang-orang yang sanggup menahan amarah. Jadi ciri orang yang bertakwa yang akan menjadi ahli surganya Allah, yang kemarin ibadah puasanya sukses, adalah ditandai dengan al-kaziminal ghaiz, yang bisa menahan amarah. Ya. Jadi orangnya bukan pemarah, tapi penyabar, tapi peramah. Bahkan orang yang penyabar ini ya, yang tidak temperamental mau marah ini dinilai oleh Rasulullah SAW orang yang terbaik, orang yang gagah perkasa. Di dalam hadis Bukhari saya membaca sebuah hadis yang menyatakan laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid man yamliku nafsahu indal ghadabi. Artinya bukanlah orang yang gagah perkasa yang sanggup membanting lawan atau musuhnya sehingga terpelanting. Innamas syadid man yamliku nafsahu indal ghadab, kata Nabi. Sungguh yang gagah perkasa itu adalah orang yang mampu menahan amarah ketika ya dia emosi. Ya, ketika emosinya dijaga jangan sampai ya diumbar kemana-mana. Ya, karena ada pepatah mengatakan al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Marah itu, emosi itu awalhu junun, ya, awalnya kayak orang gila. Ya, sampai saya mendengar di rumah tangga karena suaminya sedang marah luar biasa sampai kursi itu sampai dilempar-lempar, akhirnya kena kepada kaca lemari, ya. Setelah sadar, pepatah mengatakan tadi awalhu junun wa akhirun nadamun. Awalnya karena kayak orang gila, tapi akhirnya menyesal. Akhirnya setelah sadar, reda dari marahnya, di mana kaca lemari udah pecah, akhirnya dia menyesal. Kenapa? Saya harus marah-marah sampai barang di rumah rusak, ya. Akhirnya dia harus mengeluarin lagi koceknya untuk belanja lagi memperbaiki itu yang namanya lemari rusak. Gara-gara emosinya tidak terkendali. Jadi ciri orang yang bertakwa kepada Allah, yang akan menjadi ahli surganya Allah, yang sukses berkat puasanya di bulan Ramadan, tanda yang kedua adalah al-kaziminal ghaiza, orang yang sanggup menahan amarahnya tadi. Ya, bukannya pemarah tapi dia peramah, penyabar. Perlu mungkin di sini tambahkan, ditegaskan bahwa yang dimaksudkan
ciri orang yang bertakwa dan baik, dia sabar, ya, tidak emosional, tidak marah. Ini tentu ketika yang disakiti itu terhadap pribadi. Dia sabar, tidak membalas, ya. Walaupun tentu membalas juga sebenarnya boleh-boleh saja, akan tapi harus yang sebanding dengan dia dapat kezaliman dari orang tertentu itu, ya. Karena ada ayat Al-Quran mengatakan wa in aqamtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wal in sabartum lahu khairul lisabirin, dalam surah An-Nahl. Artinya kalau mereka misalnya memberikan siksa kepada kalian, menzolimi kalian, maka balaslah, tapi dengan yang semisal. Artinya yang serupa dengan yang kalian terima, jangan berlebih-lebih. Tapi kata Allah dalam Al-Quran tadi, wala in sobartum lahuwa khairul sabir. Tapi kalau misalnya kalian sabar, nggak mau membalas, walaupun dengan setimpal, tetap lahuwa khairul sabirin, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ini tentunya ketika yang disakiti itu pribadi, kita lebih baiknya diam dan berdoa aja kepada Allah. Mudah-mudahan yang disakiti ini, yang menyakiti kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat mungkin Bapak Ibu sejarah Nabi ketika dakwah ke Taif, ya, di daerah Mekah sana, Taif, ternyata Rasulullah SAW bukannya disambut malah disambit, ya, sampai katanya dilemparin batu sampai berdarah-darah. Ternyata ketika ditawari oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, apakah kami gunung congkel aja gunung ini, kemudian ditimpakan kepada orang Taif ini biar pada ya mati semua. Rasulullah ternyata karena yang disakitinya ada badannya, tubuhnya, kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, jangan wahai Jibril. Bahkan Rasulullah bersabda, ya, berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ya Allah, ihdi qaumi, beri hidayahlah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu, ya Allah. Nah, itu kalau misalnya disakiti kaitan dengan pribadi, itu lebih baiknya sabar. Tapi kalau misalnya yang disakiti itu adalah agama, misalnya ada Al-Quran dirobek-robek, apalagi diinjak-injak, dibakar, ya, atau misalnya ya agama Islam dilecehkan, maka tentu kita tidak boleh diam, ya, harus ada yang bergerak untuk ya melawan kepada yang menyakiti agama kita. Disinilah Imam Syafi'i berkata, manistagdoba falam yakdob bahwa himar. Barang siapa yang seharusnya marah tapi tidak marah, diam aja, maka sama aja dengan keledai, ya, kayak binatang. Ini sindiran dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang ketiga, selain tadi wal kaziminal ghaid, waiza itu artinya menahan amarah, yang sanggup menahan amarah. Juga yang ketiganya wal afin anin nas, dan orang-orang yang sanggup memberi maaf kepada orang lain. Jadi ciri orang yang bertakwa, yang hasil, yang sukses dalam ibadah puasa di bulan Ramadannya dan menjadi ahli surganya Allah, ciri yang ketiga adalah wal afin anin nas, orang-orang yang sanggup memberi maaf kepada orang lain, kepada kesalahan orang lain. Ini sangat utama sekali, ya, memberi maaf kepada kesalahan orang lain. Ini termasuk tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian hadirin hadirat yang terhormat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri firman-Nya dengan kata-kata yang sangat indah, yakni wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ciri orang yang bertakwa kepada Allah yang akan menjadi ahli surganya Allah, berkat ketakwaannya, berkat sukses ibadah saumnya bulan Ramadan yang lalu, maka dia itu selalu muhsin, selalu menjadi orang yang muhsin, yakni berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Jadi
orang yang bergemar, ya, gemar berbuat kebaikan. Di mana berbuat kebaikan itu tentu tidak harus ya dengan harta kekayaan. Bisa ditempuh oleh kita dengan beberapa macam. Yang pertama bisa bilmal, kita berbuat kebaikan sama orang lain dengan harta kekayaan kita. Ini bisa. Yang kedua, selain bil mali juga bil ilmi. Ya, bil ilmi ini artinya dengan ilmu pengetahuan, ya, semacam ini kita sebarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita dakwahkan, tausiahkan, itu berarti telah berbuat ihsan kepada sesama, kepada orang lain, tapi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan ini penting. Bahkan Imam Syafi'i yang mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih duniawi, maka mesti harus punya ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih ukhrawi akhirat, bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka mesti dia juga harus punya ilmu. Ya, ini penting untuk kita istilahnya hidup, ya, berilmu itu akan diberikan dipermudah oleh Allah. Ada ungkapan hidup dengan beriman akan terarah, hidup dengan seni akan menjadi indah, hidup dengan cinta menjadi bergairah, hidup dengan ilmu akan menjadi mudah. Ya, jadi dengan ilmu, insya Allah segala yang sulit-sulit oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah. Bukan hanya ilmu tentang masalah agama aja, masalah ya duniawi juga tentu penting kita ketahui. Ya, ada jamaah ketika di pesawat kapal terbang, orang lain sudah pada turun, ini katanya ada yang masih duduk sambil teriak-teriak, kenapa Pak Ustadz? Ya, saya ini kok nggak bisa berdiri ini, ya, duduk di pesawat ini nggak bisa berdiri, kenapa? Ya, nah, rupanya gespernya, sabuknya belum dilepas. Ya. karena nggak ngerti atau misalnya lupa atau gimana, ya, sehingga teriak-teriak seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa dengan harta berbuat ihsan kebaikan, bisa dengan bil ilmi dengan ilmu, bahkan bil quwwah dengan tenaga. Ya, yang punya harta dengan hartanya, punya ilmu dengan ilmunya, punya tenaga dengan tenaga. Bahkan ada yang menambahkan birro'i, yakni dengan pendapat, dengan pandangan, dengan gagasan yang cemerlang untuk kemajuan masyarakat kita, bahkan negara kita, kemukakan ide-ide yang cemerlang itu. Ini juga adalah berbuat kebaikan. Bahkan ada yang menambahkan biljah, dengan pengaruh. Mungkin kita punya pengaruh dengan masyarakat, manfaatkan, berbuat baiklah dengan pengaruh kita. Ya, misalnya saya kecil-kecilan, misalnya sebagai contoh kecil-kecilan, misalnya saya yang alhamdulillah selain menjadi mufti di NRA Group, ya, tim pembimbing utama di dalam manasik haji dan umroh, juga alhamdulillah saya masih diberi amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok, ya. Selain sehari-hari saya juga sebagai dosen pasca sarjana dalam bidang ulumul Quran, ulumul hadis di Institut Ilmu Al-Quran, dan sehari-hari sebagai pengasuh Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Juga saya masih diberi amanah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok, ya, dari tahun 2003 sampai sekarang ini sudah 4 periode, 2021. Insya Allah berakhir 2024 yang akan datang. Insya Allah. Nah, ketika misalnya ada anak muda kita yang cemerlang otaknya, ingin melanjutkan studinya ke Arab Saudi, ada yang mau ke Mesir, ada yang mau ke Yaman, ya, minta rekomendasi dari Ketua Umum Majelis Ulama
Kota Depok misalnya, itu kan hanya ya beberapa detik aja kita tanda tangan, ternyata rupanya punya pengaruh ya tanda tangan kita, maka tentunya akan menggembirakan orang yang minta tanda tangan tadi. Ini juga termasuk berbuat ihsan. Ada kalanya ada yang datang ketika dia mencari dana ke pabrik-pabrik misalnya untuk bikin musola atau masjid, kadang-kadang buat proposal dan harus ditandatangani disetujui oleh majelis ulama sehingga kita tanda tangani. Ini ada pengaruh di situ, berbuat ihsan juga. Jadi oleh karena itu sebagai hulasah kesimpulannya bahwa ciri orang yang sukses puasa di bulan Ramadan yang lalu ini ya, ini tentunya orang yang mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah minimal 3 keistimewaannya, yakni dia akan hidup bermakna, segala kesulitan hidupnya akan memberikan jalan keluar, solusi, bahkan rizkinya yang tidak disangka-sangka ada aja ya diberikan oleh Allah. Dan yang ketiganya dia akan menjadi ahli surganya Allah. Untuk menjadi ahli surganya Allah, orang-orang yang bertakwa ini minimal ada 4 ciri. Yang pertama, dia menjadi orang yang dermawan, suka berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit, dalam keadaan senggang atau banyak harta, banyak rezeki, atau sedang dalam keadaan susah, tetap dia berinfak di jalan Allah sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, dia selalu menahan amarahnya, bukan tidak emosional, tapi dia penyabar. Yang ketiganya dia pemaaf, dan yang keempatnya dia suka berbuat kebaikan-kebaikan. Setiap saat dia selalu ingin berbuat baik, ya, baik dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pandangan atau pendapat, juga dengan pengaruh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang muttaqin, yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang bisa disampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum akhiri dengan doa, ya, barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Untuk sementara saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrus Salam atas pemaparannya pada malam hari ini. Ya. Badrus Zaman. Oh iya, Badrus Zaman. maaf. Ya. Baik. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, kita lihat dulu. Oh, sudah ada yang masuk ini. Satu dari Bapak Ilham, saya bacakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kemuliaan yang disebut di awal tadi, mohon penjelasannya. Apakah orang yang senantiasa mendapatkan ujian dalam hidup identik dengan orang yang tidak mendapatkan kemuliaan hidup? Dengan kata lain, apakah orang yang sangat mulia adalah orang yang jarang mendapatkan ujian yang berat di dunia? Hal ini mengingat pepatah semakin tinggi pohon, semakin kencang tiupan angin. Wassalam. Dari Pak Ilham. Silakan Pak Kiai. Ya. Pertanyaannya, apakah yang banyak dapat ujian orang yang mulia atau yang hina? Apakah orang yang sangat mulia adalah orang yang jarang mendapatkan ujian di dunia? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, khususnya kepada Bapak Ilham, ya. Kemudian ya mungkin ke ya, MC tadi, Mas apa namanya MC? Dirgam. Ya, Pak Kiai. Dirgam. Ya. Nah, Dirgam ya sebagai
ya informasi aja bahwa saya sudah membuang es mungkin udah 20 tahun ya. Jadi ya bukan DRS lagi, itu esnya alhamdulillah sudah dibuang ya. Jadi tadi kan dokter Andes ya, jadi sekarang ini esnya sudah nggak ada, alhamdulillah sudah dokter dari tahun 2008 ya. Jadi itu sebagai informasi aja, mudah-mudahan ya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kemudian selanjutnya kaitan dengan masalah pertanyaan tadi ya, mengenai kemuliaan seseorang itu ya tentu tidak ditentukan dengan apakah dia sehat terus atau misalnya ya sakit terus, akan tapi mulianya seseorang itu dilihat bagaimana ya kaitan masalah ketakwaannya kepada Allah. Kan tadi ayat Qur'annya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 sudah saya kemukakan, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sebenarnya ayat tadi hanya cuplikan atau hanya penggalan dari ayat yang agak panjang. Jadi ayat yang sempurna satu ayatnya itu bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Itu panjangnya atau kata lengkapnya satu ayat. Tapi yang intinya dalam penggalan ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi orang yang sakit terus ya, dia bertakwa kepada Allah, inilah yang paling mulia dibandingkan dengan yang sehat terus tapi enggak bertakwa. Atau misalnya orang yang sehat terus, mungkin dia mulia ketika dia hidupnya bertakwa kepada Allah dibandingkan dengan orang yang sakit-sakitan terus tapi enggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulianya seseorang itu berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 tadi adalah kaitan dengan ketakwaan kepada Allah. Ya, bahkan saya membaca dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang Rasulullah menyatakan lafad lali arabin ala ajami wala ajami ala arabi wala aswadil ahmar wala ahmaril aswad illa bitaqwa. Ya. Artinya adalah tidak ada kelebihan bagi orang Arab terhadap orang yang ada di luar Arab. Dan orang di luar negara Arab juga tidak ada kelebihan atas orang Arab. Ya. Ya, kemudian yang warna kulitnya putih kemerah-merahan tidak katakanlah tidak lebih utama daripada yang hitam. Yang kulitnya hitam juga tidak ada kelebihan terhadap kulit yang warna putih kemerah-merahan tadi, illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, ketentuan si A mulia, si B tidak mulia, yang sakit mulia atau yang sembuh terus mulia, itu dilihat bagaimana ketakwaannya kepada Allah. Kalau misalnya bertakwa berarti mulia, tapi kalau tidak bertakwa berarti hina, tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawabannya, mudah-mudahan Pak Haji Ilham dan jamaah semuanya, pemirsa yang dimuliakan Allah, bisa memahaminya dengan baik. Demikian Pak Sadirgam. Ya, baik Pak Kiai, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Pak Kiai dari
Dari Pak Mahmud dari akun Instagram. Apakah pahala sedekah ke sanak saudara sama dengan pahala sedekah ke fakir miskin? Karena banyak juga sanak saudara yang pendapatannya kurang atau tidak pas dalam sebulan. Bagaimana Pak Kiai? Ya, baik. Jadi masalah sedekah atau berinfak ya ke sanak saudara, maksudnya ke family gitu, family sendiri, apakah sama pahalanya dengan kita berinfak ke orang lain ya, yang sama-sama mungkin membutuhkan uluran tangan kita ya. Ya, tentu Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya penanya ya, bahwa kepada saudara kita yang tidak mampu ya, kepada saudara kita famili kita yang tidak mampu itu justru lebih diutamakan ya, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan yang lain yang sama-sama memerlukan ya. Kenapa dikatakan yang ya lebih besar, ke katakanlah masih saudara kita, masih ada hubungan famili dengan kita tapi enggak mampu ya, karena di situ ada dua hal yang positif ya. Yang pertama adalah membantu kepada yang sedang kesusahan ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaklah kalian harus membantu, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, jadi dengan kita memberikan sesuatu bantuan kepada famili kita, masih ada saudara ya, katakanlah hubungan saudara dengan kita, maka berarti di situ kita ada unsur ta'awun, ada unsur memberi pertolongan, membantu kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu tadi. Nah, yang kedua ada plusnya adalah ada semacam ya hubungan kekerabatan tadi, sehingga akan tambah rasa mawadah, ada rasa cinta dengan ya saudara kita yang kita bantu tadi. Orang yang dibantu oleh kita tentunya mereka juga atau orang tadi akan merasa berterima kasih sekali kepada kita. Nah, sehingga di situ ada hubungan korobah, yakni kekerabatan, selain memberikan sesuatu kepada mereka. Itu jadi ada plusnya di sini dibandingkan dengan ada yakni orang lain lah yang tidak ada hubungan kekerabatan. Itu kesimpulannya bahwa ya kedua-duanya baik ke kaum kerabat yang tidak mampu atau ke orang lain tetap artinya dapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ada ta'awun tadi, telah ada menolong, membantu kepada yang tidak mau. Akan tapi kepada kaum ya kerabat kita yang dekat yang sama-sama artinya perlu bantuan, itu karena ada unsur kekerabatan tadi menjadi nilainya ada nilai tambah ya, dibandingkan dengan yang tidak ada hubungan kerabat. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi masuk dari Bapak Dudi. Apakah pahala sedekah belum. Assalamualaikum Pak Kiai. Bila kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. ya, Bagaimana? bila kita bulan Ramadan kemarin puasa kita batal dikarenakan sakit, apakah nanti Ya, kita bisa kodok puasanya di waktu 10 hari pertama di bulan haji? ya bisa kodos 10 hari pertama ya. Ya, betul Pak Haji. 10 hari pertama di Baik, bulan haji. baik. Ketika kita atau seseorang misalnya tidak puasa di bulan Ramadan karena ada kaitan dengan sakit, kan bisa
kita mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya, dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 ya, menyatakan bahwa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Artinya barang siapa yang sakit atau sedang perjalanan jauh sehingga repot untuk puasa di bulan Ramadan, maka boleh dia untuk buka, namun dia harus qada, mengulang ya pada hari-hari yang lain. Min ayyamin ukhor itu dari hari-hari yang lain, artinya selain bulan Ramadan. Berarti di bulan apa saja, termasuk di tanggal ya 10 bulan 10 hari gitu ya di bulan Dzulhijjah, asalkan tentunya tidak di hari-hari ya tanggal ya hari-hari tasyrik kan nggak boleh, dan hari raya juga nggak boleh ya, karena ada dalam satu tahun itu ada 5 hari yang diharamkan puasa. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, yang ketiga 3 hari tasyrik, ya ketiga, keempat, kelima 3 hari tasyrik, ya ini tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Nah itu diharamkan untuk berpuasa. Artinya selain yang 5 tadi, selain yang 5 hari tadi, bulan apa saja, termasuk di bulan Dzulhijjah juga, asalkan bukan di 5 hari tadi, maka dibolehkan untuk kita mengkodok ya puasa. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Ya, bagaimana? Baik, Bang terima Digram? kasih Pak Kiai. Ada satu pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ini Pak Kiai, Ya, dari Bapak Iqbal. Tindakan Pak apa Iqbal yang silakan. tindakan apa yang harus dilakukan agar bisa meredam kemarahan? Itu Pak Kiai. Silakan. Ya, jadi agar meredam ya. Ya, mungkin pada saat awal marah itu gimana biar cepat teredam kemarahan itu? Baik. Jadi ketika misalnya seseorang marah, supaya bisa meredam marah tadi, ini ada kiat-kiatnya, adalah supaya segera kita berwudu ya. Jadi kita ketika sedang ya marah itu katanya, maka falyatawaddo, maka hendaklah dia segera berwudu. Kenapa? Karena marah ini dari setan. Setan itu diciptakan dari api, maka dengan berwudu dengan menggunakan air tentunya, maka si api ya, si setan yang terbuat dari api itu ini akan menjadi padam, dan insya Allah dengan berwudu yang sempurna, dibaca tentunya doanya juga, maka insya Allah ini akan meredam kepada rasa marah atau emosi ya. Kemudian kita dari berdiri katanya duduk ya, insya Allah ini juga akan meredam kepada kemarahan seseorang. Ini mudah-mudahan terutama wudhu tadi bisa dipraktekkan, apalagi habis wudhu kemudian sholat hajat. Mohon ya Allah, mudah-mudahan marah saya ini bisa terkendali ya, jangan sampai menjadi kayak orang gila tadi, yang barang-barang kadang-kadang ya istri dipukul, anak dicewer yang luar biasa, barang-barang menjadi rusak. Ini kan menjadi bahaya, mudarat ya. Oleh karena itu kita segala berwudu, kemudian mohon kepada Allah sholat hajat 2 rakaat. Ya Allah, mudah-mudahan ya emosi saya ini menjadi terkendal. Insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dikabul ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian jawabannya. Baik, terima kasih Pak Kiai.
Ada masuk lagi pertanyaan Pak Kiai dari Ibu Dwi Handayani. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya? Ibu Dewi Dewi Handayani Handayani, ya. dari Jakarta. Bagaimana bagaimana menghadapi saudara yang menzolimi saudaranya sendiri? Semakin kita biarkan, semakin bertambah zolimnya. Sedangkan kalau ingin sukses dalam beribadah di bulan Ramadan, kita harus menahan amarah dan dapat memberi maaf. Jazakallah khair Pak Ustadz. Oke, silakan. Ya, baik. Jadi pertanyaannya dari Ibu Dewi Handayani ini, ya, mungkin orang Depok nih, ya. Ini pertanyaannya tadi itu kan bagaimana kalau ada saudara itu saudaranya membuat ulah sehingga timbul emosi. Ya, Mbak Dirgam, Ya betul, Pak Kiai, betul. bisa diulangi pertanyaannya? Baik. Bagaimana menghadapi saudara yang menzalimi saudaranya sendiri? Semakin kita biarkan, maka makin bertambah zalimnya. Sedangkan kita yang ingin sukses ibadah di bulan Ramadan, kita harus menahan amarah dan dapat memberi maaf. Ya. Bagaimana Pak Kiai? Ya, berkaitan dengan ini ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang menyatakan bahwa unsur ahauka zaliman au majluman. Artinya tolonglah saudaramu zaliman, baik yang berbuat zalim au mazluman atau yang telah dizalim. Para sahabat ketika mendengar sabda Rasulullah SAW ini bertanya, wahai Rasul, kalau kami menolong, membantu yang dizalimi, kami paham. Akan tapi tadi Rasulullah menyatakan unsur ahauka zaliman au mazluman. Bantulah, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan orang yang dizalim. Ini yang berbuat zalim, kok kami disuruh menolong, bagaimana Rasulullah maksudnya? Ya, kata Nabi, diberikan jawaban oleh Rasulullah bahwa tuhjizuhu anizul, maka cara untuk menolong orang yang berbuat zalim itu kamu berusaha untuk menjauhkannya, menghindarinya daripada kezaliman yang dilakukannya itu. Itu tanda berarti kamu menolong orang yang zalim tadi. Nah, oleh karena itu supaya kita sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi, yang dizalimi oleh orang kita bantu karena mazlum namanya. Apalagi ada hadis dakwatul mazlum mustajab, ya. Jadi doanya orang yang dizalimi itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berbuat zalim juga tetap kita harus tolong, yaitu dengan cara bagaimana supaya tidak terjadi lagi kezalimannya itu, ya. Dengan cara seperti itu berarti yang tidak baik itu adalah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Belum ada pertanyaan lagi Pak Kiai, dan juga waktu sisa 3 menit lagi. Mungkin itu pertanyaan terakhir Pak Kiai. Ya, kalau gitu mungkin menjelang doa ini saya sampaikan bahwa untuk menambah wawasan keagamaan, ya, saya alhamdulillah masih terus membuat YouTube keagamaan, di mana dari buku yang saya tulis yang berjudul Umat Bertanya Ulama Menjawab itu diangkat menjadi katakanlah jadi tanya jawab keagamaan yang alhamdulillah sekarang ini sudah mencapai 100 episode, ya. Mudah-mudahan ini tentunya sangat bermanfaat bagi umat Islam, bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke dunia, ya, karena orang Amerika Serikat pun saya kirim, saya share ke sana
Bahkan ada yang usul dari Amerika ini selain tanya jawab agama juga kaitan dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, mulai surah Al-Waqiah, istilahnya Al-Kahfi, Tabarok dan yang lain-lainnya, bahkan juz amma minta direkam, divideokan. Alhamdulillah saya sudah penuhi, sehingga alhamdulillah bermanfaat khususnya bagi orang-orang yang masih awam, yang masih belum paham tata cara bacanya, panjang pendeknya, makhraj hurufnya, iramanya dan yang lain-lain. Nah, Bapak juga Ibu, insya Allah mungkin nanti melalui Bapak Sadirgam ini kita akan share, sehingga mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini tapi insya Allah inginnya bermanfaat banyak untuk masyarakat luas, ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi Bapak dan Ibu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira sudah habis ya waktunya. Jadi bagaimana diakhiri dengan doa saja? Iya Pak Kiai, oke, sebelum Pak Kiai menutup dengan doa, sesuai tadi Pak Kiai yang bilang Pak Kiai sudah punya channel YouTube ya, dan channel linknya sudah saya share juga di aplikasi Zoom, di chat bisa dilihat, nanti tinggal diklik aja linknya untuk bisa melihat ilmu-ilmu yang Pak Kiai sebarkan. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan pemaparan yang sangat baik, dan saya selaku moderator pada malam hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Langsung saja Pak Kiai, silakan menutup doa. Baik, Bapak dan Ibu Sadirgam yang saya hormati, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala pinta kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan ba'dal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Para jamaah silakan untuk ada linknya di chat, nanti tinggal klik aja, nanti masuk langsung ke YouTube-nya Pak Kiai, RTV ya Pak? Iya, R Strip TV. Iya. Jadi R singkatan dari Rahmatan lil Alamin TV.